Bab 698. Set. N. Jinwoo tidak mendapatkan informasi Yurika Kai, dan Kingston Jiang juga tahu yang menangkap Yurika Kai bukanlah orang biasa. Dengan kemampuan Jinwoo, mustahil untuk bisa menyelidiki mereka. Sekarang Kingston Jiang hanya bisa pergi ke Simeng, negara kecil di perbatasan Daing. Lihat apakah dirinya dapat menemukan petunjuk atau tidak. Lihat apakah dirinya dapat mengetahui siapa yang menangkap Yurika Kai. Ayo, pergi ke Simeng, Bloody, pesan tiket sekarang. Perintah Kingston Jiang. Oke. Bloody mengangguk, mengeluarkan ponselnya, dan mulai memesan tiket. Yina mengikuti Kingston Jiang dari belakang. Dia telah bersama Kingston Jiang selama lebih dari sehari, tetapi dia masih tidak tahu sebenarnya apa yang ingin dilakukan Kingston Jiang ini, dan siapa yang dia cari. Kak Kingston, siapa orang yang kamu cari? Sebenarnya siapa orang yang bernama Yurika Kai ini? Apakah penting bagimu? Apakah dia istrimu? Dia mengikuti belakang Kingston Jiang dan bertanya tanpa henti. Kingston Jiang menggelengkan kepalanya dengan pelan dan berkata, bukan, masalah ini sangat rumit, aku tidak dapat menjelaskannya hanya dengan beberapa kata, dan ini adalah masalah negara dasa, bahkan jika aku mengatakannya kepadamu, kamu juga belum tentu mengetahuinya. Oh, Yina juga tidak bertanya lagi. Kingston Jiang dan yang lainnya pergi ke bandara. Terbang ke Simeng. Jarak ke Simeng tidak terlalu jauh. Pukul 12:30 malam, ketiganya muncul di negara Simeng, di kota tempat Yurika Kai ditangkap. Ini adalah kota yang relatif terbelakang, kota ini tidak terbilang makmur dan jumlah populasi orangnya juga tidak banyak. Saat pukul 12 malam, jalanan sepi. Ketiganya pergi ke rumah sewa tempat Yurika Kai ditangkap, dan mencari pemilik rumah. Pemilik rumah adalah seorang bibi berusia 50-an tahun. Kingston Jiang bertanya kepada orang negara dasa yang menyewa rumah di sini lebih dari 2 bulan lalu. Bibi pemilik rumah berkata, beberapa waktu ini ada banyak orang datang untuk bertanya, dan aku sudah mengatakan semua yang aku ketahui. Aku benar-benar tidak tahu di mana mereka berada. Bibi itu jelas sedikit kesal. Dibangunkan tengah malam, dia merasa sangat tidak senang, dan berkata dengan dingin, jangan gangguku lagi. Kingston Jiang melirik Yina dan bertanya, apakah kamu bawa uang? Tidak, aku hanya ada ini. Yina mengeluarkan sebuah kartu bank dan berkata, aku menggunakan kartu saat di luar. Adapun saldo di kartu, aku tidak tahu. Oke. Kingston Jiang mengangguk dengan pelan. Yina adalah orang keluarga kerajaan Daing, dan merupakan tuan putri Daing. Uang di kartunya pasti sangat banyak. Kingston Jiang menatap bibi pemilik rumah dan berkata, asalkan kamu memberitahuku detail kejadian waktu itu, aku akan memberimu imbalan yang sesuai, 10 juta euro. Sungguh. Ekspresi bibi pemilik rumah itu tampak serakah. Dia menatap Kingston Jiang dan yang lainnya dengan tatapan yang berbeda, seolah-olah melihat dewa rezeki, dan sikapnya juga berubah 360 derajat. Silakan, aku akan menceritakannya kepada kalian dengan perlahan. Dia mempersilakan Kingston Jiang dan yang lainnya untuk masuk ke dalam. Setelah masuk ke rumah, dia pergi untuk membuat teh. Setelah selesai menyeduh teh, dia menatap Kingston Jiang dengan penuh semangat dan berkata, beri aku uang dulu. Kingston Jiang melirik Yina dan berkata, transfer uang. Oh. Yina mengatakan oh. Dia adalah tuan putri Daing, tidak perlu mengkhawatirkan masalah makan dan tempat tinggal, dan tidak pernah dibuat pusing oleh masalah uang. Dia tahu bahwa 10 juta euro adalah jumlah yang besar. Tapi baginya, itu hanyalah angka. Nomor rekening. Dia menatap bibi pemilik rumah. Bibi pemilik rumah segera menyebutkan nomor rekeningnya. Dan Yina mulai mentransfer uang. Segera, bibi pemilik rumah menerima pengingat tanda terima. Melihat saldo di kartunya, dia tidak bisa menahan diri tersenyum lebar. Dia duduk dan bertanya dengan penasaran, siapa ibu dan anak dari negara dasa itu? Kenapa beberapa waktu ini ada begitu banyak orang datang mencari mereka? Kenapa? Apakah ada banyak orang datang mencari mereka?
Tanya Kingston Jiang dengan datar. Bibi pemilik rumah berpikir sejenak dan berkata, tidak terlalu banyak juga, ditambah kamu total 3 kelompok. Semalam masih ada orang datang untuk menanyakannya. Kingston Jiang berpikir sejenak. Pertama seharusnya orang-orang yang dia utus untuk datang menanyakannya. Kedua seharusnya orang-orang Jinwu. Siapa yang menangkap mereka? Bibi pemilik rumah mengingat kejadian waktu itu. Setelah berpikir sejenak ia berkata, kira-kira sudah lebih dari 2 bulan yang lalu. Aku masih ingat bahwa hari itu hari ke-5 bulan pertama tanggal lunar. Di malam hari, terdengar suara pertengkaran di kamar mereka. Aku pergi keluar untuk melihat situasinya, dan melihat mereka dibawa pergi oleh beberapa orang asing. Kingston Jiang bertanya, siapa? Aku tidak tahu, aku tidak melihatnya dengan jelas. Kulitnya warna apa? Ada semua, ada orang berkulit kuning, ada orang berkulit putih, dan beberapa orang berkulit hitam. Apakah ada kamera pemantau di sini? Tidak. Kingston Jiang mengajukan banyak pertanyaan kepada pemilik rumah. Tapi semuanya adalah jawaban sepihak, itu tidak berguna. Yina, kamu ambil kembali uangnya. Informasi ini tidak berguna bagiku. Informasi ini tidak layak semahal itu. Ujar Kingston Jiang. Uang itu ditransfer oleh Yina, selama dia menelepon, bank akan menarik kembali uang itu. Mendengar ini, bibi pemilik rumah panik dan bergegas berkata, jangan, aku masih tahu satu informasi. Aku belum pernah mengatakan informasi ini. Informasi apa? Kingston Jiang melirik bibi pemilik rumah. Ketika mereka dibawa pergi, aku mendengar mereka mengatakan sebuah lokasi. Lokasi apa? Aku mendengar seorang pria berkulit kuning mengatakan bahwa akan membawa mereka ke gereja Set. Sepertinya menunggu orang untuk datang menjemput mereka. Setelah mendengar ini, Kingston Jiang tiba-tiba berdiri dan bertanya, apakah ini benar? Bibi pemilik rumah berkata dengan yakin, benar, aku berani menjaminnya dengan nyawaku. Mereka membawanya ke gereja Set. Kingston Jiang tidak mengatakan apa-apa, ia berdiri, berbalik dan pergi. Bloody dan Yina mengikutinya dari belakang. Di luar, jalanan sepi. Kingston Jiang menatap Yina dan berkata, Yina, kamu bantu gunakan jaringan intelijen resmi negara Daing untuk membantuku memeriksa gereja Set. Yina melirik Kingston Jiang, melengkungkan bibirnya, dan berkata, aku mana berhak menggunakan jaringan intelijen negara. Kamu sudah terlalu memandang tinggi diriku. Kamu adalah Tuan Putri. Aku memang Tuan Putri, tapi aku tidak berpartisipasi dalam politik. Kalau begitu minta tolong pada ibumu. Aku akan menelepon untuk menanyakannya. Yina berjalan ke samping, mengeluarkan ponsel, menelepon ibunya, dan menceritakan permintaan Kingston Jiang kepada Ratu. Sang Ratu tidak meragu sedikit pun, dan langsung setuju. Yina, beritahu Kingston Jiang, aku akan segera memeriksanya dan setengah jam kemudian akan memberinya informasi. Ya, Bu. Yina menutup telepon, berjalan menuju Kingston Jiang, dan berkata, ibu bilang akan segera memeriksanya. Setengah jam kemudian kamu bisa mendapatkan informasi. Oke. Kingston Jiang mengangguk, dia juga tidak terburu-buru, dan menunggu dengan sabar. Dalam waktu kurang dari setengah jam, berita datang dari Ratu. Kingston Jiang melihat informasi yang dikirimkan oleh Ratu. Gereja Set adalah sebuah gereja kecil, yang merupakan markas dari sebuah organisasi kecil. Organisasi ini disebut Set. Anggota organisasi ini tidak banyak, total berjumlah sekitar 200.000 atau lebih. Lokasi gereja tidak terlalu jauh dari tempat mereka. Setelah mengetahui hal ini, Kingston Jiang dan yang lainnya segera pergi ke gereja Set. Pada saat yang sama, di negara Dasa, di dasar danau dingin lembah Raja Obat, Klutang melihat kitab racun dengan serius. Kitab racun mencatat tentang racun yang sangat mengerikan, dan juga mencatat cara menggunakan 81 jarum kematian. Di dalamnya juga mencatat tentang energi bintang jahat yang menakutkan dan aura membunuh yang mengerikan.
Setelah membaca kitab racun, hati Klutang tergerak. Karena berlatih energi bintang jahat dapat menyerap energi ki dingin dalam tubuhnya, dan mengubahnya menjadi energi ki bintang jahat. Bahkan bisa langsung menyerap kekuatan darah kura-kura di dalam tubuhnya. Semakin kuat energi ki bintang jahat, semakin menakutkan aura membunuh yang dipancarkan. Bersambung.